Bersyukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximax Virtual Presentation, yang mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, di mana informasi ini berkaitan dengan masalah kesehatan dan juga untuk masalah keuangan atau ekonomi kita, Bapak Ibu ya. Dan tentunya juga akan disampaikan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Dan untuk sesi yang pertama, kita akan mendapatkan informasi atau edukasi tentang kesehatan, yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iskandar Junaidi, yang mana Bapak Dr. Iskandar Junaidi adalah seorang dokter aktif yang sampai saat ini beliau buka praktek ya di daerah Serpong. Kemudian juga beliau adalah seorang dokter senior yang sangat aktif sekali untuk berbagi melalui kemampuan beliau dalam hal menulis. Jadi beliau sudah banyak sekali menulis beberapa buku yang diterbitkan oleh beberapa penerbit, yaitu PT BIP Gramedia, yaitu dari Kompas Group Jakarta, kemudian juga dari penerbit Andi Yogyakarta, dan beberapa buku beliau yakni yang berjudul Panduan Obat dan Suplemen Indonesia, kemudian juga ada tentang stroke, kemudian living good and healthy, dan panduan kanker serviks. Kemudian yang terbaru sekali yang beliau telah tulis dan telah diterbitkan, yaitu mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi. Dan baiklah Bapak Ibu ya, beliau adalah seorang trainer dan juga seorang speaker yang mengisi di berbagai simposium ataupun seminar. Dan kita bersyukur sekali karena pada malam hari ini di tengah kesibukan beliau, kita berkesempatan bisa belajar dengan beliau ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Aminuddin, semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai penyakit kepala. Salah satunya adalah migrain. Nah, kita akan bahas apa dan bagaimana serta solusinya terhadap penyakit migrain ini. Karena ini sering dialami ya, Bapak Ibu, migrain ini sering menyerang kita yang masih produktif ini, umur 10 sampai 30 tahunan sampai 40 tahun ini, terutama ibu-ibu wanita sering sekali mengalami migrain, dan jika mengalami serangan itu sungguh sangat menyulitkan, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kita ingin cermati apakah migrain ini dan apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah, mengobatinya atau meredakan migrain ini ketika menyerang seseorang atau diri kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke migrain kita lihat ada beberapa perbedaan jenis sakit kepala sebenarnya. Jadi jenis sakit kepala itu ada yang jenis sakit kepala karena dimulai dari sinus. Ya, sinus ini rongga-rongga yang ada di kepala kita, mulai dari hidung, tulang rahang atas, di rongga mata. Ini kan ada rongga-rongga nih berisi udara, tempat udara lewat ke kepala melalui pernafasan kita. Nah, kita sebut sakit kepala karena sinus. Ada juga sakit kepala yang kita sebut sakit kepala tipe klaster. Jadi hanya satu tempat, satu bagian gitu. Seperti di sini misalnya di daerah mata kiri atau mata kanan ya, sesuai serangannya. Jadi dia di sekitar mata, hanya kena satu mata. Ini namanya sakit kepala klaster. Nah, ada juga sakit kepala yang disebabkan karena tegangan atau tekanan, tension. Nah, itu biasanya di seluruh kepala depan ini gejalanya. Jadi seperti diikat sama pengikat kepala gitu ya. Seperti ada pengikat kepala di kepala khusus, tekanan ini di seluruh kepala depan ini biasanya ada
sakit kepala tegangan namanya. Nah, yang lain yang kita sebut adalah sakit kepala migrain. Nah, migrain ini sakit kepala yang klasik itu ya, tipe yang umum dialami, yang klasik itu setengah muka, mulai dari atas sampai ke dagu itu setengah ke yang kanan. Ya, walaupun dalam perjalanannya migrain ini tidak persis seperti ini, kadang ada variasinya. Nah, ada lagi sakit kepala yang lain yang agak beda sedikit, yaitu namanya vertigo. Nah, kalau vertigo beda lagi ya. Vertigo itu karena kita merasa berputar terhadap lingkungan sekitar, atau lingkungan sekitar kita yang merasa berputar gitu. Ya, ada dua keadaan terhadap vertigo. Nah, ini tipe sakit kepala, ada tipe sinus, tipe cluster di daerah mata, satu mata, tension di depan mata, migrain setengah muka, persis setengah muka. Dan yang lain adalah vertigo. Jadi benda sekitar kita berputar, atau kita yang merasa berputar terhadap benda sekitar. Nah, itu vertigo. Itu jenis-jenis sakit kepala, vertigo yang umumnya kita kenal. Nah, kita mau bahas mengenai migrain. Malam ini kita bahas migrain, karena kalau kita bahas semua sakit kepala tidak memungkinkan ini. Banyak ya. Banyak hal yang harus dijelaskan. Jadi kita khusus malam ini tentang migrain. Nah, migrain itu sendiri kalau kita mau cermati, sebenarnya migrain ini merupakan masuk ke dalam jenis sakit kepala yang primer atau nyeri kepala primer. Nah, nyeri kepala primer itu adalah nyeri kepala yang memang terjadinya nyeri ini tidak disebabkan oleh suatu proses penyakit di kepala. Jadi ini murni memang karena ada proses tubuh yang menyebabkan migrain. Nah, yang lain adalah nyeri kepala sekunder. Kalau nyeri kepala sekunder, ini biasanya ada proses penyakit di dalam kepala kita yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri atau migrain. Seperti misalnya terjadi di daerah kepala itu, penyakit daerah kepala, misalnya stroke, tumor otak, infeksi atau peradangan otak atau selaput otak ya, meningitis seperti gitu, meningen, atau adanya cairan yang menumpuk di otak, atau kelainan struktur otot dan tulang di dalam otak. Nah, ini jika yang lain itu umumnya sakit kepala itu ada biasanya kaitannya dengan nyeri kepala sekunder. Tapi kalau yang migrain ini masuk ke jenis kepala primer. Artinya timbulnya migrain murni memang proses kepala itu sendiri, nyeri itu sendiri, tidak ada proses lain, penyakit lain di kepala. Jadi murni dari penyakit migrainnya ya. Sebagian besar ya pada umumnya jenis sakit kepala. Nah, migrain biasanya sebelum muncul dia ada suatu tanda awal atau gejala prodroma gitu ya. Tanda-tanda sebelum migrain timbul itu biasanya ada 40-60% itu akan timbul perubahan pada diri seseorang itu, misalnya mendadak kok mudah marah ini. Nah, ibu-ibu kan wanita atau siapapun mendadak mudah marah biasanya, terutama ketika proses datang bulan mulai mau datang gitu kan, karena pengaruh hormonal itu emosi berubah, mendadak mau marah nih, mudah marah dia. Nah, memang migrain juga timbul karena salah satunya faktor hormonal ya, faktor hormon perempuan itu yang berubah dengan drastis, tinggi secara mendadak atau turun secara mendadak, itu menyebabkan migrain misalnya. Terus atau timbul gejala kok ngantuk gitu, rasa ngantuk, sering muak, ya seperti orang kurang oksigen ya, di mobil yang pengap, di ruangan yang pengap, kurang aliran udara, atau di tempat kerumunan gitu ya,
kurang oksigen, kok rasa ngantuk dan sering menguap. Timbul kelelahan yang lebih lebih jelas gitu ya, tidak seperti biasanya, kok seperti lelah gitu. Nah, kadang-kadang timbul juga perasaan depresi, ya, depresi, sedih, mendadak, atau kadang-kadang timbul perasaan euforia, gembira, berlebihan yang tidak jelas karena apa, tahu-tahu gembira aja nih orang nih ya. Atau timbul rasa haus yang tidak seperti biasanya. Nah, ini tanda-tanda awal ini biasanya sebelum migrain muncul ini ada ini. Nah, ini untuk kita boleh perhatikan juga ya. Ketika ada tanda-tanda yang tidak biasa kita alami muncul, mudah marah, mengantuk, sering menguap, cepat lelah, depresi atau gembira yang berlebihan dalam waktu mendadak itu singkat, terus rasa haus yang tinggi. Nah, ini kita harus mulai benar-benar curiga ya, jika tidak ada pencetus lain karena hal-hal ini. Nah, ketika ini sudah muncul, biasanya timbul gejala migrain. Nah, ini gejala migrain. Jadi migrain ini adalah sebenarnya sudah masuk nyeri kepala kronis, karena dia timbulnya berulang-ulang. Migrain ini biasanya timbulnya berulang-ulang. Berlangsungnya 4 jam sampai 72 jam. Migrain ini berlangsungnya seperti ini, 4 jam sampai 72 jam. Sifatnya unilateral, jadi sebelah, pada umumnya sebelah muka. Tidak bilateral, kiri kanan, tidak, dia kiri atau kanan, hanya sebelah saja. Terus sifat nyerinya itu berdenyut-denyut. Ya, tidak intens gitu ya, jadi dia berdenyut, hilang timbul secara cepat, dan intensitasnya itu sedang sampai berat. Jadi dia tidak ringan, cenderung sedang sampai berat, dan ini biasanya kan sangat nyeri ini. Kemudian sifat nyerinya ini akan bertambah berat jika kita melakukan aktivitas tertentu. Jadi pas timbul gejala migrain seperti itu, kita bawa bekerja, tetap beraktivitas, atau tetap melakukan sesuatu, itu biasanya nyerinya makin hebat. Nah, kalau jenis kepala yang lain, yang tertentu, dengan kita melakukan aktivitas tertentu yang ringan, yang santai, biasanya mereda. Ada sakit kepala tipe tertentu yang seperti itu. Tetapi untuk migrain tidak, malah justru makin berat jika kita melakukan aktivitas saat gejalanya timbul. Nah, kemudian dapat disertai dengan fotofobia. Jadi takut cahaya, silau atau merasa nyeri atau apa ketika melihat cahaya. Terus juga takut dengan suara, fonofobia, atau kadang-kadang kita sebut sonofobia. Nah, ini dia sensitif terhadap suara. Itu ada suara sedikit saja yang dia dengar, yang tidak biasanya, itu sudah bisa menimbulkan migrain. Jadi dia takut suara. Biasanya ada mual, muntah, mukanya pucat ya, saking nyerinya itu biasanya. Kaki dan tangan dingin, sampai keluar keringat dingin biasanya. Jadi mirip-mirip kalau kita tidak hati-hati, kalau muka pucat, kaki dan tangan dingin, kadang-kadang kita salah, ini seolah-olah seperti serangan jantung ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini harus hati-hati, kita perhatikan gejala ini. Dapat didahului dengan adanya gejala saraf vokal, yang kita sebut adanya suatu rangsangan atau terjadi periode sesuatu tertentu yang kita sebut aura. Ya. Aura ini misalnya gangguan pendengaran, gangguan saraf, gangguan sensoris, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Itu berlangsung bertahap 5-20 menit. Dan kejadian ini berlangsung kurang dari 60 menit ya, auranya ini. Nah, dengan gejala ini muncul migrain nih biasanya. Jadi ini gejala migrain untuk kita mengenal sehingga tahu bedanya dengan jenis sakit kepala yang lain. Karena tiap sakit kepala, khususnya migrain ini beda terapinya ya. Jadi jenis sakit kepala yang lain
dengan migrain dan vertigo itu tiga hal yang berbeda dalam hal penanganan sakit kepala. Jadi vertigo, migrain, dan sakit kepala pada umumnya itu tiga bidang yang biasanya berbeda ketika kita akan terapi. Nah, ini gejalanya. Kemudian kalau kita ingin detail lebih jauh, migrain dengan gejala aura itu seperti ini biasanya. Jadi sekitar 20% nyeri kepala migrain itu disertai dengan aura. Jadi tidak tiap kali ya, tidak setiap migrain itu akan timbul aura. Jadi hanya sekitar 20%. Nah, aura itu ya berkembangnya itu sekitar 1 jam, lalu setelah itu hilang. Nah, yang tipikal dari aura ini misalnya ada kilatan cahaya berkedip-kedip di mata kita. Jadi seperti ada kunang-kunang begitu, Bapak Ibu ya. Kunang-kunang lewat gitu. Nah, itu namanya migrain dengan aura. Atau ada garis-garis lurus lewat tuh di depan mata kita. Ya, kadang-kadang lihat kan gitu ya, di depan mata seperti ada benang lewat begitu, atau bintik-bintik, atau skotoma. Ada bidang tertentu yang kita tidak bisa lihat, gelap, hitam. Nah, itu namanya skotoma. Bidang tertentu kecil tidak kita lihat, misalnya di atas, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, atau bidang yang lain kita kok nggak bisa lihat, hitam di situ. Nah, itu namanya aura. Atau gangguan saraf sensoris, misalnya merasa kesemutan, rasa tebal, rasa tertusuk-tusuk. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita kira ini penyakit kencing manis gitu ya Bapak Ibu. Ternyata ini adalah migrain ya. Migrain dengan aura namanya. Ya, bisa tertusuk-tusuknya itu bisa di lengan, tangan, sesisi, bisa di mulut, di hidung ya, jadi bisa kemana-mana. Terus gangguan bicara kadang-kadang muncul, yang kita sebut disfasia, tidak bisa bicara. Nah, ini juga sementara dan akan hilang sempurna ya ketika migrainnya hilang. Jadi gangguan disfasia, nah ini lagi-lagi disfasia kadang-kadang kita salah diagnosa, dikira ini penyakit stroke ya, tidak bisa bicara tuh biasanya. Gejala awal stroke ya juga begitu, biasanya tidak bisa bicara atau bicaranya tidak jelas. Nah, ini harus kita perhatikan juga, bedakan dengan stroke. Nah, aura dengan pendengaran bisa terdengar halusinasi ini. Jadi yang migrain ini kadang-kadang mendengar sesuatu yang aneh-aneh gitu, entah suara apa gitu ya, yang tidak biasa gitu, merasa ada makhluk halus bicara kah atau apa gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini salah diagnosa, kita anggap nih penyakit schizofren lagi ya. Orang gangguan jiwa gitu kan, schizofren suka halusinasi itu. Nah, jadi ini harus dibedakan juga dengan gangguan jiwa. Terus abnormal dalam hal bau dan pengecapan. Jadi kita menciumnya tidak baik, tidak seperti biasa, merasakan juga tidak seperti biasa. Nah, ini juga hati-hati sekarang ya. Gangguan bau dan pengecapan. Karena infeksi COVID sekarang kan yang jelas itu yang agak kentara ini kita sebut penyakit COVID, infeksi virus corona, yaitu apa? Penciumannya hilang, tidak bisa merasakan itu apa yang dia rasakan. Nah, itu gangguan di hidung oleh virus corona. Nah, ini migrain juga bisa timbul seperti ini. Jadi ada beberapa penyakit ya yang harus kita perhatikan yang bisa kita salah diagnosa. Migrain kita anggap penyakit yang lain nanti. Nah, migrain dengan aura pada usia tua ya, itu dapat misalnya tanpa penglihatan disertai nyeri kepala, bisa ya. Jadi aura tanpa nyeri kepala ya. Jadi ini migrain dengan aura, jadi tadi gejalanya ini migrain dengan aura. Aura itu periode peristiwa lain tertentu yang terjadi yang menyertai migrainnya ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini aura visual. Yang tadi gangguan penglihatan lah, terang apa, nah seperti ini kadang-kadang Bapak Ibu penglihatannya. Jadi kalau lihat ruangannya itu satu terang gitu ya, seperti ini. Atau kalau kita lihat keluar di luar itu dari gedung kita kok ada yang terang di tengah-tengah lah kelihatan gitu ya, sebagian ya.
Atau kalau kita lihat orang mukanya tidak kelihatan gitu. Nah, ada lagi kalau kita lihat gedung misalnya kok banyak kayak awan-awan di beberapa tempat tertentu ya. Nah, ini auranya bisa seperti ini. Atau misalnya yang tidak jelas ya, seperti model gelombang begini. Nah, kalau kita sudah ketika penglihatan kita seperti ini, nah kita harus mulai curiga nih, mungkin saya akan mengalami migrain ini. Nah, biasanya kita cepatlah mengambil satu tempat tertentu ya untuk mencegah supaya migrainnya tidak berlanjut atau bisa kita mengatasi diri kita lebih baik. Karena kalau migrainnya timbul kan ini sakit sekali nih Bapak Ibu ya, sangat mengganggu nanti. Nah, ini aura visualnya seperti ini. Iya. Bisa saya. Nah, variasi migrain itu ada beberapa Bapak Ibu. Jadi migrain itu sendiri ada variasinya. Jadi ya, bayangkan tuh ya, sakit kepala itu yang bagi kita sebagian orang itu dianggap sepele, ternyata tidak seperti itu ya. Sakit kepala tadi aja udah ada berapa tuh? Karena sinus, cluster, karena tension, karena migrain, yang tidak ada di situ misalnya karena vertigo. Nah, migrainnya sendiri sudah sekarang ada karena disebabkan oleh gangguan vertebrobasiler, jadi gangguan tulang belakang ya, gangguan arteri di pembuluh di tulang belakang, terjadi disfungsi batang otak. Jadi ini di vertebra kita kan, batang otak kita kan di belakang nih, di kepala bagian bawah, pertemuan antara kepala dengan tulang belakang itu. Nah, batang otak kita kan di sini, di situ letaknya. Nah, jadi ada fungsi gangguan fungsi dari batang otak. Biasanya mendadak gerakan kita lemas, motorik kita tidak kuat seperti orang lumpuh gitu ya. Nah, kemudian timbul gejala misalnya karena lemasnya pingsan dengan aura ya, mungkin melihat, mendengar atau merasakan sesuatu gitu ya. Nah, kadang-kadang disertai dengan vertigo, muter. Jadi nyeri kepala migrain separuh disertai dengan kok lingkungan saya berputar atau saya berputar terhadap lingkungan saya. Nah, itu biasanya disertai vertigo. Nah, itu kalau migrain yang disebabkan karena gangguan tulang belakang, gangguan batang otak. Nah, ada juga migrain yang disebabkan oleh migrain familiar hemiplegic. Jadi hemiplegic ini kelumpuhan karena migrain. Migrain dengan aura dan lemah sesisi tubuh. Jadi kayak stroke ini, hemiplegic ini kayak stroke Ibu Bapak Ibu. Lumpuh sebelah itu hemiplegic namanya. Mirip stroke ya. Jadi lumpuh sesisi. Nah, biasanya ada riwayat keluarga ini ya. Kadang-kadang kita salah diagnosa, kita diagnosanya stroke ringan biasanya. Nah, ini namanya familiar hemiplegic migraine. Ada juga migrain yang disebabkan karena retinal migrain. Serangan berulang gangguan visual monokuler. Nah, retinal ya, tadi ada teman kita yang retinanya sobek ya, ablasio retina. Nah, ini bisa gangguan dari retina juga ini migrain ya. Jadi ada gangguan penglihatan. Nah, ada juga migrain yang disebabkan karena childhood periodic syndrome. Jadi sindrom atau gejala periodik seperti saat kanak-kanak. Jadi ada rasa muntah, migrainnya di perut, nyeri perut gitu ya, nyeri seperti diputar, melilit begitu ya. Atau juga karena benign paroxysmal vertigo pada anak-anak. Jadi vertigo yang timbul malam hari yang bersifat jinak pada anak-anak. Nah, ini kadang-kadang menyerang anak-anak juga. Nah, ini variasi dari migrain. Jadi cukup banyak ya Bapak Ibu ya gejalanya. Maka kalau mengalami migrain yang tidak seperti biasa, mengalami variasi begini, ini juga kita nanti ke dokter bolak-balik, kita sama-sama lama ini, dokternya juga lama nyari penyakit migrainnya. Ya, kita juga bosan bolak-balik ke dokter, ini apa ini penyakit ini ya gitu. Kadang-kadang kita anggap sederhana, ternyata tidak juga sebenarnya kan. Nah, ini variasi migrain. Nah, ada lagi migrain karena komplikasi.
Jadi kalau kita sebut ini sudah migrainnya sudah mulai agak serius ketika berlangsung lebih dari 72 jam. Kan tadi migrain berlangsung 4 jam sampai 72 jam kan ya Bapak Ibu. Nah, ketika migrainnya berlangsung lebih dari 72 jam, kita sebutnya status migrain. Artinya, ini kondisinya sudah tidak biasa ini. Ini akan berlanjut lebih jauh nih migrainnya. Ketika migrain berlangsung lebih dari 72 jam. 72 jam itu berarti berapa? Berapa hari itu Bapak Ibu? Dua harian ya. 24 jam, 48, ya sekitar 3 hari. Nah, kalau berlangsung lebih dari 15 hari, itu namanya migrain kronis. Sudah berlangsung kronis ini. Nah, kalau aura persisten, aura yang gangguan penglihatan, gangguan saraf, gangguan pengecapan, dan lain-lain itu persisten, itu akan menetap lebih dari 1 minggu tanpa gambaran infak atau jaringan mati ya. Nah, ini komplikasinya biasanya. Jadi ini banyak tanda-tanda migrain juga ada di otak iskemik. Nah, ada juga migrain yang disebabkan karena kejang. Migrain yang men-trigger timbulnya kejang. Jadi timbul kejang karena dipicu oleh migrain. Bisa juga. Jadi ketika migrain timbul, dia merangsang memicu timbulnya kejang. Ya, karena pengaruh di sarafnya ini. Nah, jadi cukup banyak ini pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh migrain. Maka memang harus cepat diatasi ya Bapak Ibu ketika ada migrain. Nah, penyebab migrain Bapak Ibu. Apa saja penyebab migrain? Ternyata yang pastinya itu secara jelas belum diketahui. Jadi belum diketahui pasti ini apa ini, kenapa seseorang bisa mengalami migrain. Ya, secara 100% saklek itu belum bisa diketahui. Nah, tetapi memang ada beberapa berhubungan dengan faktor genetik. Jadi genetik dan lingkungan itu mempengaruhi timbulnya migrain. Jadi ada 3 teori Bapak Ibu sebenarnya yang mendasari migrain atau proses terjadinya migrain. 1, teori vaskuler. Jadi vaskuler ini pembuluh darah Bapak Ibu. Vaskuler ini kan pembuluh darah nih, arteri. Jadi teori karena adanya gangguan pembuluh darah. Kemudian ada lagi teori karena gangguan neurovaskuler, jadi teori pembuluh darah dan saraf, gitu. Pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan depresi karena penyebaran dari depresi secara kortikal, ya, perangsangan di korteks. Nah, ini penyebab-penyebab dari migrain ini ada 3, karena pembuluh darah dan saraf, dan karena gangguan di otak sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, selain penyebab, ada faktor pencetus Bapak Ibu. Pencetus migrain itu banyak nih Bapak Ibu. 1, karena stres, gangguan tidur, sangat lapar, ya, kelaparan, perubahan hormon ketika mens ya, terutama pada wanita ini, obat-obatan, merokok, bau-bauan, wangi-wangian, parfum, bahan bakar, ini bisa mencetus migrain bagi mereka yang tertentu ya. Obat-obat cabai, terkena sinar matahari pun bisa, tetap kedip juga bisa, trauma kepala, perubahan cuaca mendadak yang ekstrim, perjalanan jauh karena gangguan pergerakan, terus rangsangan dingin sekali atau ekstrim juga bisa. Jadi banyak ini Bapak Ibu yang kecenderungannya mengalami migrain
faktor pencetus ini harus diperhatikan nih Bapak Ibu. Karena jika migrain kita karena faktor pencetus ini, ketika kita tahu kan kita bisa hindari nih Bapak Ibu. Ya, misalnya rangsangan dingin, minum es krim, ya hindarilah minum es krim sehingga kita tidak mengalami migrain. Atau misalnya perubahan cuaca, ya kita menyiapkan diri dengan pakaian yang bisa melindungi diri kita dan lain-lain ya di sini. Nah, stres kurangin. Jadi ini faktor pencetus yang perlu kita ketahui juga untuk mencegah supaya migrain tidak timbul. Nah, makanan juga ada ini pencetus migrain Bapak Ibu. Seperti misalnya petsin, ya sering kita kalau makan sekarang makan di luar, apapun di warung, bakso, warteg, warung-warung lain itu biasanya kan ada petsin, ada monosodium glutamat situ MSG ya, itu biasanya pencetus migrain. Kemudian nitrat atau nitrit, nah ini biasanya ada di pengawet makanan seperti hotdog, sosis, dan makanan pengawet olahan lain itu biasanya ada nitrat atau nitrit ini. Nah, ini bisa mencetuskan migrain. Jadi kalau mereka yang tidak sembuh-sembuh migrainnya, karena memang doyan makan sosis, hotdog, dan lain-lain, ya sudah, tidak akan sembuh-sembuh memang. Belum balik ke dokter, minum obat, tidak sembuh-sembuh. Nah, harus diperhatikan ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian zat tiramin, ini juga bisa menjadi pencetus yang ada di dalam, ini suatu zat kimia, ada di keju, yogurt, kismis, bir, kacang-kacangan, pisang, dan lain-lain ya. Ini kita lihat. Kemudian pemanis, aspartam, pemanis buatan. Ya, itu juga pencetus migrain. Ya, aspartam, pemanis buatan. Kemudian coklat, kadang juga kafein yang ada di kopi atau teh. Nah, ini juga bisa menjadi pencetus migrain. Jadi ya banyak ya Bapak Ibu ya. Makanan pencetus, faktor pencetus, dan lain-lain. Jadi banyak sekali penyebab migrain ini harus kita perhatikan. Nah, ini tips sederhana Bapak Ibu ketika kita mengalami migrain ya. Jadi ketika migrain sedang kita alami atau mulai kita alami sebelum berlanjut lebih jauh, maka cukuplah kita istirahat, tidur. Istirahat, tidur saja. Kita istirahat, tidur. Hindarkan ketegangan saraf atau emosi. Jadi rendah dulu lah, jangan pikirin yang lain-lain, pekerjaan stop dulu, urusan yang lain stop dulu ya, pikirannya itu ditenangkan dulu, urusan klien, prospek, dan mungkin ya dilupakan dulu sejenak gitu ya, jadi supaya emosinya stabil. Kemudian bisa nih kita ambil, kita merendam kaki dengan air hangat selama 20 menit. Direndam. Jika cuaca panas ya menjadi penyebab migrain, maka boleh kita kompres kepala kita ya dengan air dingin atau es batu atau es yang dibungkus dengan plastik, kain atau apa, ditempel di kepala kita bagian yang sakit. Jika migrain timbul karena cuaca panas, ya, boleh dikompres dingin. Ya, sekitar beberapa menit. Ulangi keluhan, jika masih ada keluhan, ulangi terapi sederhana ini, pencegahan perawatan sederhana ini, ya diulangin aja sampai memang nanti gejalanya hilang, dan ini perlahan-lahan sakit kepala akan hilang dan kita sudah bisa terbebas dari migrain atau sakit kepalanya. Ya, ini bisa diingat ini ya Bapak Ibu, untuk kita terapkan ketika mengalami. Nah, kemudian sekarang untuk tahu ini migrain atau bukan dari mana, bagaimana kita mendiagnosa bahwa ini sakit kepala yang kita alami adalah migrain. Jadi pertama memang berdasarkan riwayat penyakitnya, seperti di atas kan kita lihat tadi ada bermacam-macam pencetus, gejala, keluarga, dan macam-macam. Kemudian umumnya dimulai pada usia anak-anak menjelang dewasa. Jadi umur 10 sampai 30-40 tahun itu biasanya migrain ini menyerang mereka pada kelompok umur itu. Terus di keluarga biasanya ada keluarga yang cenderung atau pernah mengalami migrain. Jadi ini ada
kecenderungan genetik ini, predisposisi genetik. Ada ya, walaupun tidak besar, tetapi ada kecenderungan genetiknya. Nah, kemudian nanti akan diperiksa pemeriksaan umum lainnya. Jadi tidak banyak yang diperiksa ini Bapak Ibu. Atau ingin menyingkirkan penyebab lain, nah maka terutama migrain yang terjadi pada mereka yang umur di atas 50 tahun, karena ini kan agak jarang. Atau migrain yang memburuk, atau ada gejala neurologis, saraf, gangguan penglihatan, pendengaran, dan lain-lain lebih dari 1 jam. Kita biasanya lakukan pemeriksaan lain. Pemeriksaannya berupa apa? Laboratorium, pemeriksaan darah lengkap. Kadang-kadang kita scanning otak ini, scanning. CT scan otak ya, CT scan, MRI atau MRA. Kadang-kadang untuk melihat cairan tulang belakang, cairan otak, itu kita ambil cairannya di tulang belakang, cairan sumsum tulang kita itu. Cairan otak di tulang belakang kita ambil melalui fungsi lumbar ya. Kita tusuk dengan jarum, kita ambil cairan otak, cairan tulang belakang itu di belakang, untuk kita cek apakah ada kelainan atau zat lain yang terkandung di dalam cairan otak dan tulang belakang itu. Nah, ini pemeriksaan yang biasanya dilakukan ketika migrainnya memang sudah tidak seperti biasa, menyerang orang tua atau berlangsung lebih lama. Ya, ini pemeriksaan. Nah, ketika pemeriksaan sedang berlangsung, kita sedang mengalami migrain. Nah, tadi sudah kita bahas pintas kan? Jadi di samping migrain biasanya kita harus juga pikirkan penyakit lain yang mirip gejala migrain seperti stroke tadi kan, karena ada kelumpuhan separuh, ya kan Bapak Ibu ya. Ada pendarahan dalam otak, karena memang ada gangguan migrain kan, ada gangguan di otak. Ada sumbatan trombosis vena di otak, bisa juga. Ya, bisa juga karena ada infeksi otak dan jaring lapisan otak, meningitis dan encephalitis ya, oleh virus misalnya. Nah, ini infeksi selaput otak, dan otak juga bisa jadi diagnosa lain ini kalau jika memang ada infeksi di sana. Atau karena sakit kepala klaster yang tadi di mata itu ya, sakit kepala klaster yang di satu mata itu bisa juga itu kesana diagnosanya. Atau ada juga nih yang agak lucu nih, sakit kepala eksesional namanya. Jadi sakit kepala timbul ketika setelah melakukan hubungan suami istri, coital edis namanya. Kadang-kadang timbul ya, gitu seperti itu. Jadi mungkin karena tekanan darah mendadak terlalu tinggi sehingga timbul migrain ya. Nah, ini perlu dipikirkan diagnosa banding ini. Jadi cukup banyak juga di sini ya migrain. Nah, sekarang setelah kita tahu semua bagaimana cara penanganannya, pengobatannya bagaimana. Sasaran pengobatan kita itu ya, kalau migrainnya lama sangat hebat ya, kita harus terapi ini cepat. Ada gejala penyerta lain yang gangguan saraf penglihatan dan lain-lain misalnya. Terus sampai timbul kecacatan, disabilitas ya, ketidakmampuan kita melakukan aktivitas hari-hari, itu perlu diterapi. Atau misalnya terapi sederhana kita seperti tadi perawatan dan terapi ringan, obat-obat biasa yang kita minum itu sudah tidak memberi respon, ya kita akan berikan terapi yang lebih serius secara medis. Atau ada penyakit penyerta seperti ada epilepsi, ayan, ada stroke, ada kecemasan, ansietas atau penyakit jantung. Nah, ini perlu kita terapi. Ya, kemudian penata laksanaan yang lain ya, yang kita bisa lakukan misalnya terapi medis, sudah jelas ya, terapi medis. Kita berikan obat-obatan nyeri, biasanya kita berikan obat nyeri, obat sakit kepala, nyeri, migrain. Ya, yang biasa kita belilah di pasarannya berupa analgesik atau obat yang lainnya ya, yang ada di pasaran yang kita juga sering beli ini.
Atau yang lebih spesifik ya misalnya dengan golongan obat-obat betul-betul obat resep ini biasanya orang awam tidak tahu seperti golongan triptan, ergotamin, atau alkoid ergol, obat antiemetik, anti muntah, ya, golongan steroid. Nah ini biasanya kita berikan juga untuk pasien migrain ini, ya, migrain. Jadi ini terapi medis. Kemudian terapi apa lagi? Nah, biasa setiap penyakit kan selalu ada medis dan terapi non medis. Non medis terapi gejala yang kita terapi non medis. Misalnya ya tadi cukup istirahat, tidur aja. Ya, tidur, usahakan kita rutin tidur 6-8 jam sehari. Kemudian kita mengatur pikiran kita terhadap rangsangan tubuh yang akan timbul gejala sesuatu. Nah, kita dari otak kendalikan. Itu namanya terapi biofeedback. Jadi dari otak kita kendalikan migrain, stop, atau tidak terjadi migrain, atau ini hanya reaksi apa. Nah, itu terapi biofeedback. Atau bisa lakukan terapi relaksasi seperti yoga, meditasi, ya bisa itu dilakukan. Dalam rangka tadi untuk menghindari stres, emosi supaya lebih stabil, ya, pencetus dan penyebab migrain kan itu emosi yang tidak stabil. Jadi dengan meditasi, yoga bisa. Dengan pemijatan ringan di daerah kepala juga bisa. Kompres es ya tadi sudah. Bisa juga dengan akupuntur untuk merelaksasi atau mengendorkan saraf juga, dan otot bisa dengan akupuntur gitu ya. Kemudian mencegah serangan, hindari faktor pencetus ya tadi. Semoga kita bisa ingat itu faktor pencetusnya. Nah, itu dihindari. Nah, terapi non medis yang lain ya inilah Bapak Ibu kembali. Rutin konsumsi produk-produk kesehatan, health food, herbal atau suplemen. Ya, karena kita lihat tadi kan semua makanan, obat-obat tertentu, zat kimia itu kan pencetus dari migrain. Nah, maka memang terapi herbal, suplemen natural, bahan-bahan alami yang minim tanpa atau minim zat kimia ini kan tentu bisa menjadi pilihan baik bagi kita untuk memenuhi nutrisi, vitamin, mineral terpenuhi, tetapi tidak menjadi pencetus penyakit lain karena tidak ada zat kimia di dalamnya. Selain itu memang terapi herbal suplemen ini ada unsur mencegah dan mengatasi atau meringankan penyakit apapun yang sedang dialami. Nah, maka ini perlu kita konsumsi. Ya. Nah, karena itu untuk kita ya kita bisa konsumsi produk yang kita udah kenal lah ya selama ini, produk Meximek. Nah, apa itu? Misalnya kita bisa Mexibus konsumsi. Ya, karena kita tadi lihat kan ada tuh migrain karena gangguan pembuluh darah, ada gangguan karena penyempitan pembuluh darah, kan di situ ada gangguan-gangguan lain. Maka tentu dengan Mexibus kan bisa diharapkan membantu ini supaya aliran darahnya lebih lancar, termasuk aliran darah ke otak dan ke kepala. Ya, selain manfaat lain dari Mexibus ini, karena ada maca, ginseng, cordyceps yang membantu stamina, kita lebih bertenaga, berenergi, bisa lebih bersemangat menjalani hidup, ya, ada vitamin dan mineral. Maka tentu ini kan bisa membantu tadi migrain karena pembuluh darah tersumbat, ada gangguan yang lain-lain terkait pembuluh darah, ini bisa membantu Mexibus. Ya, jadi Mexibus itu membantu untuk kita berikan kepada mereka yang mengalami migrain. Kemudian yang berikutnya Mexlim. Nah, seperti tadi Mexlim kan banyak juga tuh tadi migrain, gangguan-gangguan karena nutrisi, gangguan di pencernaan. Nah, itu perlu kita bantu dengan membuat tubuh ideal misalnya. Atau membuat nutrisi pembakaran lemak berjalan dengan baik, bisa kita bantu dengan Mexlim. Detox khusus juga bisa terjadi di sini, ya, jadi bisa
membantu meringankan penyakit migrainnya. Ya, Mexlin bisa kita berikan. Nah, biasanya migrain juga ini kan ada gangguan di proses metabolisme tubuh, maka dengan Mexlin ini bisa menolong. Kemudian yang berikutnya adalah Mexibue. Nah, Mexibue ini memang selain memang fungsi utamanya untuk kecantikan kulit dan kesehatan dan kecantikan kulit, ya lebih cerah, kenceng, kelihatan awet muda. Nah, maka memang di Mexibue ini banyak antioksidan. Cereblosum antioksidan, vitamin C antioksidan. Kolagen ikan ya, ini untuk mengencangkan kulit. Ada glutathione juga antioksidan. Jojoba oil juga antioksidan. Nah, ini tentu sangat membantu karena kita lihat tadi di migrain kan ada karena infeksi, ya, ada radang di otak, misalnya infeksi selaput otak atau di otaknya, atau gangguan di otak yang lain karena gangguan radikal bebas itu penyebab migrain. Zat kimia juga menghasilkan radikal bebas. Tadi yang kita lihat ya, yang suka makan hotdog tadi, sosis itu kan zat kimia di situ, radikal bebas. Nah, ini betul Mexibue bisa membantu untuk menetralisir radikal bebas yang salah satunya bisa menyebabkan migrain. Nah, jadi tetap ya kombinasi ketiga produk ini bisa kita berikan dengan masing-masing fungsinya dengan porsi masing-masing. Nah, terutama untuk kalau migrain ini yang paling bisa dominan dan besar dominan manfaatnya, utamanya ini ya Mexibue. Bisa berikan Mexibue, dosis seperti biasa ya, sehari 3 kali 1 saset, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya Mexibus bisa diberikan sebaiknya dosis rendah dulu, setengah saset per hari. Dan Mexlin untuk menambahkan tetap kita bisa berikan juga, sehingga bisa menolong mereka yang migrain ini bisa lebih nyaman dan proses kesembuhannya bisa lebih cepat. Ya, Bapak Ibu, hari ini materi yang kita sudah bahas bersama, kita sekarang sudah lebih kenal bagaimana itu migrain, cara mengatasinya, mengobatinya, dan cara kita bisa meringankan atau mencegahnya dengan produk Mexime, dengan kombinasi obat-obat atau hal-hal lain yang kita perlu lakukan, sehingga kita lebih sehat, terhindar dari migrain. Saya kira demikian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga semua ini berguna, bermanfaat bagi kita semua, sehingga lebih sehat dan lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Selamat malam dan semangat pagi semuanya. Selamat malam dan semangat pagi, Pak Dokter. Zombie apocalypse.